Kisah Nokia berawal pada sebuah pabrik bubur kayu pada tahun 1865 di Finlandia. Tetapi perjalanannya kemudian mengubah Nokia menjadi brand smartphone. Nah, perubahan awal dari Nokia ini akan sangat populer dan begitu laris. Nah, sampai-sampai populernya di Indonesia Nokia dijuluki dengan HP sejuta umat. Tentu Anda ingat julukan itu karena pada masanya tiap orang seperti tidak ingin ketinggalan tren untuk memiliki HP Nokia. Bahkan HP Nokia dengan seri 3650 dengan pipet lingkaran dan tidak user friendly pun ludes di pasaran pada tahun 2001. Nokia mencapai puncaknya kejayaannya dengan dukungan teknologi OS Symbian. Pada saat itu merupakan OS yang paling maju. Dengan dukungan teknologi OS ini, namun siapa sangka justru teknologi OS itulah yang merubah nasib Nokia menjadi saat ini. Diawali dengan Apple meluncurkan iPhone dengan sistem operasi OS pada Januari 2007. Nah, pada tahun yang sama, di akhir tahun, Google meluncurkan Android yang diberikan gratis semua produsen smartphone pada saat itu. Alih-alih untuk bisa meluncurkan smartphone yang baru, malah dengan adanya Google ini, Nokia akan jatuh beruntung. Dengan diberikan gratis kepada semua produsen smartphone, dengan upaya Google agar Android bisa menyebar luas dengan cepat, namun usaha Google ini nampaknya tidak sia-sia. Dalam waktu yang singkat, sebagian besar produsen handphone berbondong-bondong untuk menggunakan Android, sampai pada akhirnya Nokia pun runtuh. Pada tahun 2010, pengguna Android semakin besar. Data yang disajikan Gateware menunjukkan bahwa sejak 2009, jumlah penduduk Android yang terus tumbuh sehingga pada tahun 2016, Android mendominasi pasar sehingga mencapai angka 84,3%. Nah, dengan adanya itu, awal mula Nokia jatuh beruntung. Pertama-tama masuk ke era telepon bergerak yakni pada tahun 1990-an hingga tahun 2000-an. Pada awal 1990-an, Nokia memasuki pasar ponsel dengan ponsel genggam yang berukuran besar dan sederhana. Seperti Nokia Mobira Cityman 900, hingga pada akhirnya di akhir tahun 1990-an Nokia meluncurkan serangkaian ponselnya seperti Nokia 5110, Nokia 3210, dan Nokia 3310. Ponsel-ponsel ini dikenal dengan daya tahan baterai yang luar biasa dan desain yang tahan lama. Nokia dikenal sebagai produsen ponsel dengan kualitas terbaik dan merek yang kuat. Nokia merupakan perusahaan yang berfokus kepada inovasi teknologi. Mereka sering memperkenalkan fitur-fitur baru dalam ponsel mereka, seperti lampu HP, pemutar musik, kamera, dan alat hitung. Nokia juga memimpin perkembangan jaringan seluler generasi terbaru seperti GSM dan 3G. Nokia juga mengembangkan beberapa produk inovatif seperti alat komunikator dan merupakan salah satu perangkat ponsel pertama yang memiliki kemampuan komputasi. Faktor yang kedua yakni kemitraan yang sukses. Nokia memiliki kemitraan yang kuat di pasar global. Nokia memasuki seluruh pasar global di seluruh dunia dan bermitra dengan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya untuk mengembangkan standar dan teknologi telekomunikasinya, yang membantu mereka memimpin dalam hal standarisasi dan interoperabilitas. Dan faktor yang ketiga adalah ekspansi global Nokia. Nokia berhasil mengembangkan pasar-pasarnya di seluruh dunia, di berbagai negara, sehingga mereka memiliki basis pelanggan yang kuat di seluruh dunia. Merek Nokia dikenal dengan merek yang baik dan dihormati di banyak negara, yang membuat produk-produk mereka sangat diminati oleh seluruh konsumen. Namun, meskipun Nokia mencapai puncak kesuksesannya dalam bisnis perangkat smartphone, mereka mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan cepat dan kehilangan pangsa pasar secara signifikan. Akhirnya, Nokia menjual bisnis perangkat seluler mereka kepada Microsoft pada tahun 2014, yang menandai akhir era puncak kesuksesan Nokia dalam bisnis ponsel digital. Meskipun begitu, Nokia tetap menjadi
pemimpin penting dalam industri telekomunikasi yang berfokus pada infrastruktur jaringan, teknologi 5G, dan layanan terkait. Kehadiran pesaing seperti Apple, Samsung, dan produsen lainnya bisa saja disalahkan atas kehancuran Nokia. Namun, jika dilihat, Nokia mulai runtuh jauh sebelum perusahaan-perusahaan tersebut muncul. Kesuksesan awal Nokia merupakan hasil dari pilihan manajemen yang visioner dan berani dalam memanfaatkan teknologi inovatif. Namun, pada pertengahan 1990-an, rantai pasokan yang hampir runtuh membuat Nokia berada di landasan pacu kesuksesannya. Pertumbuhan yang cepat ini membutuhkan biaya. Biaya yang tinggi membuat para manajer di pusat pengembangan utama Nokia mendapati diri mereka berada di bawah tekanan kinerja jangka pendek yang makin meningkat dan tidak dapat mendedikasikan waktu dan sumber daya untuk berinovasi. Kemudian ada indikator pencarian kaki ketiga. Para pemimpin Nokia menyadari pentingnya menumbuhkan apa yang mereka sebut sebagai kaki ketiga, dalam arti sebuah area pertumbuhan baru untuk melengkapi bisnis telepon seluler. Upaya mereka dimulai pada tahun 1995 dengan New Venture Bot, tetapi gagal mendapatkan daya tarik karena bisnis ini menjalankan aktivitas investasi mereka sendiri dan eksekutif terlalu asyik dengan mengelola pertumbuhan di area yang ada daripada fokus menemukan pertumbuhan baru. Program visioner ini menyerap semua usaha yang ada dan mencari teknologi baru. Itu berhasil, dalam arti mereka mempertahankan sejumlah proyek penting yang ditransfer ke bisnis inti. Faktanya, banyak peluang yang diidentifikasi NVO terlalu dini. Misalnya NVO dengan tepat mengidentifikasi Internet of Things. Namun, pada akhirnya semua gagal karena kontradiksi yang melekat antara ide jangka panjang dan target kinerja jangka pendek. Kemudian, perusahaan telepon genggam Nokia mengumumkan kerugian besar di kuartal pertama tahun 2012. Nokia mengungkapkan kerugian bersih selama 3 bulan pertama 2012 mencapai 1,2 miliar US dollar atau sekitar 11 triliun rupiah. Solusi pertama yang diterapkan oleh Nokia adalah fokus terhadap inovasi dan pengembangan produk-produk baru. Di sini Nokia menyadari bahwa inovasi adalah kunci untuk bersaing di pasar teknologi yang telah berkembang. Perusahaan-perusahaan telah berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan, termasuk Nokia. Hal ini dapat dilihat dari produk-produk Nokia di beberapa tahun terakhir, seperti Nokia XR20. Nokia XR20 adalah ponsel pintar yang dirancang dengan kapasitas tahan banting dan tahan air yang cukup tinggi. Solusi kedua yang telah diterapkan oleh Nokia adalah menjalin kemitraan, yaitu dengan perusahaan-perusahaan teknologi lain. Selain menjual perusahaan mereka kepada Microsoft, Nokia juga menjalin beberapa kemitraan dengan perusahaan besar seperti Qualcomm dan Google. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama mereka dengan Qualcomm untuk menggunakan chipset Snapdragon terbaru dalam produk-produk mereka. Selain itu, kerjasama dengan Google juga memungkinkan Nokia untuk menggunakan sistem operasi Android dalam produk-produknya. Solusi ketiga yang telah diterapkan oleh Nokia adalah merestrukturisasi organisasi dan manajemen mereka. Nokia telah melakukan efisiensi dan pemangkasan pada biaya dan proses bisnis mereka, serta memperkuat budaya perusahaannya. Restrukturisasi ini telah membantu Nokia meningkatkan profitabilitas dan produktivitas serta kinerja mereka dalam kualitas produknya. Nokia adalah salah satu merek paling ikonik yang ada di dunia. Terbukti pada tahun 2000-an, mereka memiliki mangsa pasar lebih dari 50%. Namun, hal ini berubah pada tahun 2010-an, di mana Nokia mulai kehilangan keunggulannya dan berakhir mereka menjual bisnis mereka pada tahun 2014 kepada Microsoft. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kemunduran Nokia, termasuk lambatnya respon Nokia terhadap tren baru,
seperti smartphone dan sistem operasi Android dan iOS, kurangnya inovasi dalam produk-produk Nokia, dan kepercayaan Nokia yang berlebihan kepada merek mereka sendiri. Sejak dijual kepada Microsoft, Nokia telah melakukan upaya untuk memulihkan kembali nama dan reputasinya. Beberapa solusi yang telah diterapkan oleh Nokia antara lain fokus pada inovasi dan pengembangan produk baru, menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi lain, dan merestrukturisasi organisasi dan manajemen mereka. Hal ini dibuktikan bahwa pada tahun 2022, Nokia mencatat pertumbuhan pendapatan dan keuntungan yang sangat signifikan. Perusahaan ini juga meningkatkan pangsa pasarnya di area smartphone, di mana mereka ada di urutan 6 di dunia.